Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama aku Fitri di FA Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fahri Galang Alinski Fitri. Sekarang udah jam setengah 7 teman-teman. Aku sebenarnya mau masak malam. Aku makan malam sendiri soalnya semua sekeluarga aku, majikan aku ini pada makan di luar pulangnya malam. Jadi aku cuman masak buat aku, tapi aku males masak. Kayaknya nanti aku mau bakar roti aja gitu. Cuman goreng telur tuh udah jam setengah 7, tapi karena musim panas jadinya masih terang teman-teman. Dan teman-teman di video kali ini aku pengen bercerita tentang Mbak TKW kita yang kerja di Hong Kong. Dia curhat ke aku teman-teman di WhatsApp aku. Dia curhat tragis sih ceritanya menurut aku. Dia udah tragis kisahnya, udah kehilangan duit dan ya dapat dosa juga kali ya. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Ini Mbak ini yang curhat ke aku itu dia di sini itu udah 1 tahun 8 bulan gitu. Dia ninggalin suaminya juga kerja gitu dia, tapi maksudnya suaminya kerja itu cuman buat pas-pasan buat kehidupan dia gitu, nggak ada uang lebih gitu. Misalnya pengen bangun rumah atau pengen apa gitu, cuman pas-pasan buat makan sama buat sekolah ya, pokoknya biaya kehidupan lah, beli sampo, odol gitulah yang namanya. Katanya Mbak TKW ini gajinya sih sekitar 1 sampai 2 juta tergantung dia kerjanya itu, dia apa sih misalnya kalau nggak banyak kerjaan gitu, jadi modelnya itu dia apa disambat gitu. Kalau nggak banyak kerjaan itu sebulan dia bisa tetap dapat 1 juta, matinya juga dapat 1 juta. Kalau misalnya banyak kerjaan 2 juta. Ya duit segitu kan cuma buat keperluan hidup doang teman-teman. Jadi Mbak TKW ini udah rembuk, udah rembukan dia pengen jadi TKW buat apa sih, pengen kehidupan dia jauh lebih baik, mungkin pengen bangun rumah, pengen beli sawah ataupun beli karangan, nggak tahu gitu kan. Terus singkat cerita udah nyampe sini sekitar 1 juta 1 tahun 8 bulan di sini ada apa akhirnya suami Mbak TKW itu curhatlah jujur ke istrinya kalau misalnya dia itu di rumah itu punya pacar dan pacarnya itu hamil 2 bulan setengah teman-teman. Otomatis marah dong mbaknya, terus udah marah-marah-marah ya, tetap yang namanya masalah harus diselesain teman-teman. Jadi Mbak TKW ini nggak mau yang namanya dimadu ya, dia nggak mau kalau misalnya dia pengen nikahin ya udah monggo kroso nikahin itu pacarnya, yuk aku pengen jadi janda, aku pengen bercerai gitu teman-teman katanya. Tapi suaminya ini tetap memilih istrinya teman-teman yang benar-benar dari nol, yang benar-benar apa sih, terima terima suaminya itu apa adanya. Misalnya gaji 1 juta nggak ngeluh, gaji 2 juta nggak ngeluh, dia pengen lebih, dia ninggalin apa suami istrinya buat tujuan ya lebih baik, pengen gini kehidupan. Jadi suaminya itu nggak mau yang namanya nyerain istrinya ini teman-teman. Dan suaminya itu bilang, aku nggak mau kamu, aku nggak mau nikahin kamu ke pacarnya, aku nggak mau nikahin kamu, aku tetap ke istri aku gitu kan. Tapi gimana dong, yang namanya udah berbadan dua, uh, apa udah berbadan, dan akhirnya video callan ya pacarnya, suaminya, sama istrinya Mbak TKW ini ya video callan. Dan sebenarnya nggak ada orang lain yang tahu kecuali ini bertiga, ya kan? Istrinya, suaminya, sama pacarnya, nggak ada orang lain tahu. Akhirnya teman-teman jalan satu-satunya jalan terbaik, apa suaminya ini nggak mau kehilangan istrinya, tapi istrinya ini nggak mau apa dimadu, tapi udah kadung ini nakal suaminya, buntingin anak orang ini gimana ceritanya, pengen ngilangin kesepian doang karena ditinggal istrinya, yang namanya cintanya tetap ke istrinya, tapi kesepian ini udah buntingin anak orang. Akhirnya uh, Mbak TKW ini ya udah jalan satu-satunya, udah kompak ini bertiga, akhirnya digugurin lah jabang bayi ini dengan biaya uang istrinya coba, udah sakitnya kayak apa istrinya dihianatin cintanya,
tujuan ke sini malah buntingin anak orang. Akhirnya pengen ngiklasin suaminya nggak mau dicerai, milih istrinya, akhirnya dapat dosanya kan istrinya ngeluarin uang buat gugurin jabang bayi ini. Pokoknya ya kata dia sih, ya gimana lagi, aku nggak mau yang namanya dimadu gitu kan. Aku juga nggak mau yang namanya eh, pokoknya itu kalau misalnya ketahuan itu sampai ketahuan banyak orang itu udah panjang urusannya, belum mertuanya, belum nih ini orang tuanya si cewek ini, pokoknya panjang dah. Soalnya si cewek ini itu masih ABG teman-teman. Dia mungkin mau pacaran sama dia itu karena kebutuhan butuh HP gitu kan. Ya butuh pulsa gitu. Jadinya akhirnya ya saking kebablasannya, akhirnya ini hamil. Dia juga bingung misalnya kalau misalnya dia punya anak gimana kalau nggak nikahin gitu kan. Dia gimana cara ngebiayain anaknya, ya udah mbak mbak pelakor ini juga mau yang namanya udah digugurin. Jadi waktu itu pelakor ini alasan mungkin ke keluarganya mau nginep di temennya apa gimana selama 3 hari itu ini ditemenin sama suaminya Mbak TKW doang ini, gugurin di suatu tempat, bayarlah uang yang begitu besar. Dia pengennya gugurannya itu yang dukun bayinya itu bener-bener yang bener-bener ada bidan gitu. Dia bidan teman-teman, jadi nggak cuma dukun bayi, dia bidan, ngerti kesehatan, ngerti gimana-gimana gitu. Pokoknya nggak mau, si cewek ini juga nggak mau yang namanya ambil resiko, tetap gugurin, takutnya nyawa hubungannya gitu kan, nyawanya dia mati gimana gitu kan. Jadinya ya ada bidan juga gitu kan, ada bidan, ada dukun bayi juga dengan harga ya lumayan gitu kan. Jadi coba bayangin nih si istri ini keluar duit, dapat dosa, sakit hati juga. Jadi teman-teman, Mbak TKW ini mau curhat berbagi cerita ke WhatsApp aku, ke YouTube aku itu buat dia pengen curhat kepada para suami. Kalau emang dibantuin sama istri dan terpaksa LDRan, sama suami istri ini LDRan, mbok ya jaga perasaan hati seorang istri. Kalau emang bener-bener cinta, mbok ya ditahan-tahanin yang namanya kesepian biologisnya. Kalau misalnya udah hamilin anak orang, kalau emang misalnya udah orang ketiga, gimana rasa perasaan hati seorang istri yang bener-bener tujuan dia lillahi ta'ala LDR sama suaminya, ninggalin suami sama anaknya untuk tujuan lebih baik, mencari celengan, golet celengan buat biaya anaknya kalau sekolah nanti, butuh ini butuh itu, buat renovasi rumah atau apapun, beli sawah, beli karangan gitu kan. Iya, maksudnya kalau emang kalian butuh kesepian biologis kan dengan video call ya terserah kalian suami istri gimana. Jangan sampai ya cari orang ketiga pelampiasannya. Apalagi sampai hamilin anak orang, gimana perasaan hatinya itu hancur lebur sehancur-hancurnya teman-teman. Jadi buat para suami pikirin 1000 kali buat yang namanya cari cari pelampiasan biologis buat orang ketiga gitu kan. Pikirin, cuman buat pelampiasan biologisnya, akhirnya semuanya hancur. Teman-teman sampai sini dulu video aku dan ikutin video aku berikutnya dari kisah-kisah berbagi kisah dari para mbak-mbak TKW kita. Ya udah teman-teman, makasih yang udah nonton video aku, berkah dan sehat buat kalian. Makasih banyak. Assalamualaikum.